Agar nama-Mu lah Tuhan yang dijunjung tinggi, agar firman-Mu yang terus maju dan memperoleh kemajuan. Tuhan, kami percaya bahwa melalui kami Engkau bisa memakai dengan besar sebesar-besarnya. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Oke, baik puji Tuhan. Sekarang kita baca ya. Yeremia pasal 30. Baik. Kita mulai. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam satu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dari Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Ayat 4. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Amin. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Amin. Amin. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Amin. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan obati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Amin. Amin. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikian firman Tuhan. Amin. Ayat 22. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu.
Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti baru bahas ya. Ya, Kak. Amin. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. 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 Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukaria dengan pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dan dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Ayat 10, dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Amin. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Amin. Amin. Puji Tuhan, ayat 13. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah mengajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Amin. Amin. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan.
Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Amin. Amin. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Sungguhnya, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Amin. Ayat 28. Ya. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan, dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Amin. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Ayat 35. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Haleluya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dan menara Hananeel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke Bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron, sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur, akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sangat baik ya. Jadi ini dari pasal 30 dan 31 ya. Ada 64 ayat ya. Jadi dari ke-64 ayat ini kita bisa melihat bahwa ada satu garis besar yang bisa kita dapatkan. Yaitu pasal 30 itu berbicara mengenai apa?
Tuhan mengembalikan orang Israel dan Yehuda dalam pembuangan dan membawa mereka kembali ke negerinya setelah Dia menghajar mereka. Ada perkataan yaitu setelah Dia menghajar. Ya. Ini bagaimana dilihat dalam tadi kita baca pasal 30 ya. Dari ayat 18 ya kan. Sesungguhnya Aku akan memulihkan kembali keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Dan seterusnya sampai ayat 23 ya. Kita tahu bahwa bagaimanapun situasi, maka dikatakan, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting meliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Kita lihat bahwa Tuhan ingin mendapatkan kita, bangsanya, melalui dirinya sendiri, ya. Tapi ada yang berdasarkan penghukuman atau penghakiman, tapi ada juga yang berdasarkan hubungan yang intim. Jadi oleh karena kasih kita dengan Tuhan, kita berkomunikasi, ya. Kita juga melihat bahwa Tuhan itu nyata bagi hidup kita. Nah, maka hari ini saya atau Yelga atau siapapun nanti yang mendengar, ya, biarlah kita juga menjadi orang yang menyadari bahwa Tuhan itu hanya ingin kita esa dengan Dia. Ya. Bukan kita esa dengan pembicara siapa atau firman yang mana, tapi esa dengan Allah. Ya. Maka kita lihat lagi, ya, di ayat yang berikutnya di pasal 31, ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umat. Ini satu berkat bukan? Ya, kita jadi umatnya, Allah menjadi Allah kita. Ya. Jadi inilah janji Tuhan. Meskipun bangsa Israel sudah betapa mengkhianati, betapa membuat Allah itu murka, tapi Allah itu kasih. Tapi jangan sampai kita malah menyia-nyiakan atau menyalahgunakan kasih-Nya. Ya. Amin, ya. Ayat 7 dikatakan, sebagaimana firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sisa-sisa loh ya. Jadi oleh karena berbagai macam penghakiman, penghukuman, ada yang tidak tahan, ya, maka sisa-sisa Israel. Maka hari ini sebelum terlambat, kita sebagai orang yang percaya, jangan setengah-setengah atau hanya ngikut-ngikut, tapi perlu dengan tegas. Tuhan, saya percaya, saya cinta padamu, saya akan hidup bagimu. Ya. Jadi ini yang Yeremia nubuatkan pada kita. Kemudian di ayat yang ke-35, beginilah firman Tuhan, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Jadi masih ada orang yang ragu kepada Tuhan. Masih bisa kita meragukan Dia. Pertanyaannya begitu ya. Allah mencipta. Dia rela datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita tinggal dalamnya dan Dia dalam kita. Betapa luar biasa. Ini kisah kasih yang ilahi. Amin ya, puji Tuhan. Jadi sekian dari kesimpulan singkat Yeremia 30 dan 31. Ada pertanyaan? Mau nanya yang itu Kak, ayat 3 pasal 31 ayat 36 yang B bagian kedua itu sampai ayat 37. Itu tuh apa nubuat soal ini Israel bakalan diselamatin walaupun nggak percaya sama Tuhan Yesus. Soalnya aku pernah dengar itu ada yang khotbah kayak gitu sih Kak, khotbahnya bilang Israel nanti tuh sisa-sisanya nanti bakalan diselamatin, tapi bener-bener murni karena janji Tuhan di perjanjian lama gitu. Jadi bukan karena percaya sama Yesus kayak gitu Kak.
Iya, karena bangsa Israel kan umat pilihan. Oh, jadi iya, jawabannya iya. Ya mau gimana lagi, karena memang sudah umat pilihannya. Karena sekarang gini, kita lihat ya, bangsa Israel kan sempat hilang, ya kan? Dia sempat tidak ada di peta malah ya, kalau kita Iya, lihat iya. sejarahnya. Ya. Hmm. Tapi karena Tuhan mengasihi dan memilih dia sebagai umat pilihannya, ya maka sekarang Israel ada. Ya, sekarang Israel muncul. Bahkan banyak refugee ya, apa, orang-orang yang pengungsi ya, itu Hmm. juga mulai dari Israel. Jadi apa yang dikatakan ya sebenarnya sedang terjadi, yaitu bangsa Israel sedang dikumpulkan dan mereka akan dibuat percaya setelah berkumpul itu. Mereka nggak akan lagi menjadi Jewish, nggak akan lagi menjadi Yahudi, tapi mereka akan menjadi orang yang percaya akan Allah. Begitu. Jadi, Percayanya itu, hah? percayanya berarti sebelum ini, Kak, sebelum Tuhan Yesus datang kan? Iya, iya, iya. Kalau Tuhan Yesus sudah datang ya sudah terlambat. Iya. Kalau dia datang, ya kedatangan kedua kali, ya nanti akan langit terbuka, ya ada datang dalam awan-awan. Ya 144.000 orang yang pilihan itu terangkat. Ya. Jadi ya sebelum itu pasti, sebelum kesusahan besar juga. Ya. Ini yang Oh iya, saya Kak. pelajari ya. Jadi semoga menguatkan kita juga. Amin. Ada lagi? Ini Kak namanya, sebentar Kak, sebentar. Itu apa sih? Oh iya, Wahyu itu kan ada yang 144 suku itu yang selamat. Itu nggak mesti dari kaum Israel atau mesti dari kaum Israel, karena di Wahyu sebentar pasal 6 kalau nggak salah itu kan disebutin rinciannya kan Kak, suku-sukunya di Israel. Hmm. Iya. Iya, Sesuai pasal kitab Wahyu. pasal 7. Iya, berarti nanti anu Kak, apa namanya gitu, bener. Maksudnya Iya. 144 orang itu semuanya dari Israel semua. 144.000 toh. Iya, heeh. Ya, jadi kedua belah suku ya itu Mm-mm. kita bisa lihat bahwa memang Tuhan berkata demikian ya dalam firman-Nya. Jadi memang Mm-mm. terutama mereka ya kedua belah suku dan orang-orang pilihan bukan dikatakan di situ. Wahyu pasal Iya, 6 kan? pasal 7 Kak. Ya, Pasal 7, oke. ya. Jadi dalam pasal itu kita melihat kembali bahwa memang Tuhan itu menubuatkan demikian. Karena apa? Kita lihat ya, Wahyu pasal 7 ayat yang ke ini ya. Bentar. Lihat 4. Ya, betul, ayat yang keempat ya. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, jadi bagaimanapun kita melihat di sini bahwa ya ini adalah orang-orang pilihan itu. Jadi mereka, tapi bukan hanya mereka ternyata ya. Karena kan kita lihat apa? Bagaimanapun situasi kita lihat di dalam ayat yang setelahnya. Sungguhnya suatu kumpulan besar orang yang banyak tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku dan umat bangsa berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi memang dari bangsa ke-12 suku itu memang pasti. Nah, tapi kan di ayat 9 dan seterusnya berkata apa? Iya, dari yang lain. Ya, segala bangsa dan suku dan umat dan bahasa. Jadi bukan hanya orang Israel orang pilihan, tapi juga bagaimana bangsa-bangsa lain yang juga adalah orang yang mengasihi Allah. Oh iya, Kak, iya. Sudah ya? Iya Kak, udah Kak. Makasih Kak. Jadi kalau kita sekarang nggak mengasihi dengan sungguh-sungguh,
kemungkinan besar kita nggak berbagian tuh. Iya. Ya, Ya, gitu. kita malah nanti masuk ke kesusahan besar. Iya, oke. Ya. Nah, masih ada hari ini, marilah kita baik-baik menggunakan kesempatan. Amin. Amin. Ya, Pak. Baik, puji Tuhan. Nah, karena itu kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada Ya, pertanyaan lagi silakan. Ada lagi? Iya, udah Kak, udah. Oh, udah. Takut ya? Jangan takut, justru ini satu kabar sukacita ya. Iya, Kita Kak. mengasihi Tuhan. Amin. Kita lanjutkan ya. Ibrani pasal 2 ya. Iya, Kak. Satu pasal ya. Oke. Berarti siapa? Saya ya? Iya. Amin. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab Amin. kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Amin. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sudah dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya kepadanya. Tapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan muji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Amin. Amin. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Amin. Tuhan. Jadi kita sore ini melihat 18 ayat yang sangat berharga ya dari kitab Ibrani. Nyambung ya dengan Yeremia ya. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang telah kita dengar,
maka apa yang terjadi? Disesatkan. Terbawa arus. Oh iya. Kita akan terbawa arus dunia. Dunia kemana? Iya. Kita kemana? Dunia mau apa? Kita ikutin. Ya. Iya, Kak. Nah, hari ini Tuhan mewahyukan hal apa? Katakan apa? Karena setiap pelanggaran dan ketidaktaatan itu membuat balasan itu setimpal. Itu apa? Ya udah, kamu nggak taat, kamu nggak setia kok, kamu melanggar firman Tuhan, ya udah, kamu akan mendapat balasan yang setimpal. Yaitu mungkin dapat penghakiman, penghukuman, nggak sekarang, tapi nanti. Karena sekarang masih zaman kasih karunia. Iya. Ya. Nanti saya coba kasih lihat gambar deh apa timetable kita ada di zaman yang mana. Ya. Nanti coba saya cari dulu ya saya masih di mana. Jadi moga kita pada hari ini juga memiliki satu teladan, yaitu kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan berikan sebesar itu. Ya. Kenapa? Keselamatan itu cuma-cuma. Tapi kadang orang itu ya udah karena cuma-cuma, nggak bayar tuh, ya udah dengan seadanya aja melakukannya. Gitu. Jadi jangan sampai kita demikian. Tadi katakan Paulus, bukan Paulus ya, kita lihat di ayat yang 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Wow. Kita adalah keturunan Abraham ya, bukan? Amin. Karena dia mengasihi kita, janganlah kita sia-siakan. Amin ya. Jadi rasanya ini sudah kesimpulannya. Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang berbelas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Amin. Ya. Jadi moga hari ini membuat kita maju dan lebih mengasihi firman Tuhan. Amin. Ada pertanyaan? Kak, yang ngelanjutin yang tadi. Aku keinget ini di pasal 14 ayat 4. Itu kan Wahyu maksudnya Kak, Wahyu pasal 14 ayat 4. Itu kan di situ dibilang 144 orang ini, maksudnya yang bakalan diangkat itu tuh yang tidak mencemarkan dirinya, pokoknya yang kayak gitu. Coba Kakak lihat di ini pasal ayat 4 sama ayat 5. Wahyu pasal 14 ayat 4 sama 5. Oke. Ya. Wahyu 14 ayat 4 sampai 6. Ya. Sampai 5, Kak. Nah, apa pertanyaannya? Kan kalau kita berarti harus hidup sekudus mungkin kan ya, Kak? Nah, di ayat ini tuh dibilang tidak terdapat dusta, tidak bercela. Nah, sedangkan manusia sekarang kan pasti semua berdosa. Nah, itu apa maksudnya caranya agar kita mencapai, misalnya bisa diangkat duluan kayak gitu? Berarti kita maksudnya setiap buat dosa terus bertobat kayak gitu kan, Kak? Maksudnya? Iya. Ya, berarti gitu. Setelah kita bertobat, ya sudah misalnya hari ini 28 Oktober 2020, saya bertobat di hadapan Tuhan dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Tapi kan kadang manusia jatuh, besok dosa lagi. Iya. Maksudnya, makanya kayak merasa gimana ya Kak, kayak agak susah gitu loh maksudnya. Nah, sebenarnya ada jalannya, Delga. Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Hafal ya harusnya ya. Galatia pasal 2. Hidup yang aku jalani hari ini, ya, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nah, jadi bagaimana caranya kalau kita melihat, oh di dalamku ada Kristus, perkataanku, tingkah lakuku tidak boleh main-main. Gitu. Jadi, karena itulah
kita bisa melihat apa? Bahwa seharusnya kita menjadi orang yang betul-betul satu tujuan dan satu suami, yaitu Kristus. Nah, bukan berarti kita membujang ya, ya. Iya. Tapi kita betul-betul setia kepada Tuhan. Jangan sampai kasih kita kepada pasangan, kasih kita kepada orang tua, kasih kita kepada pekerjaan atau sekolah kita menggantikan Tuhan. Amin. Sulit ya? Iya, Sulit Kak. bisa. Saya bersaksi ya, Amin. saya punya orang tua. Saya tinggalin. Bukan tinggalin karena saya nggak sayang, tapi maksudnya saya melayani, saya tinggalkan mereka. Lalu nanti ketika sudah berkeluarga, ya mau nggak mau istri saya menjadi nomor 2. Yang nomor 1-nya siapa? Tuhan itu sendiri, ya. Nah, jadi saya harus bilang kepada istri saya, kamu, ya bukan berarti saya nggak mengasihimu, tapi saya mengasihimu dengan kasih Kristus. Jadi saya melayani, saya juga perlu menjadikan Tuhan yang utama, ya. Jadi bagaimana kunci kehidupan harmonis? Yaitu menjadikan Kristus sebagai segala dan sesuatunya adalah Kristus. That's the point. Iya, Kak. Kalau dipikirin mah susah, Delga. Tapi kita laksanakan dan jalani bersama dengan Kristus, baru terasa manis. Amin. Iya, Kak. Amin ya. Iya, Kak. Jadi apa? Iya, Supaya Kak. kita bisa Terus mau seperti nanya perawan. soal Apa? enggak lanjutin, Kak, gimana? Tadi saya Supaya nanya kamu bisa gimana menjadi perawan? menjadi perawan. Iya. Oh, menjaga kekudusan. Iya. Menjaga kekudusan. Yaitu dengan hanya Ini mengasihi Kristus. Tuhan. Amin ya. Ya. Amin. Tadi nanya apa? Kak. Ya. Jadinya tuh Tuhan Yesus itu tuh mati untuk semua orang di dunia atau hanya orang-orang pilihannya. Karena di Alkitab juga tuh ada beberapa ayat yang bilang Tuhan tuh menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Terus ada juga ayat yang bilang Tuhan mati untuk orang-orang pilihannya. Tapi ada juga ayat yang bilang kalau Tuhan tuh mati untuk semua bangsa, kayak yang tadi di Ibrani tadi kita baca tuh ada ayatnya mati untuk semua orang kan, Kak. Nah, terus tapi kalau misalkan emang Tuhan itu mati untuk semua orang, kan kalau mati kan artinya menebus dosa kita kan, Kak. Nah, kalau misalkan Tuhan mati untuk semua orang, harusnya kalau kayak gitu maksudnya bisa selamat gitu, Kak, maksudnya. Paham? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi kita perlu lihat dengan baik nih ya, bahwa Tuhan ingin semua orang diselamatkan, ya. Tapi gimana caranya? Itu dia menebus kita dari dosa. Jangan kebalik. Bukan menebus dosa manusia, tapi menebus manusia dari dosa. Menebus manusia. Oh iya, menebus dosa Ya. manusia. Iya, Kak. Ya. Jadi dia mati untuk semua orang. Iya. Tapi untuk kehendak bebas dia kan memberikannya. Orang itu mau percaya mau enggak, ya terserah orang itu. Kalau orang itu mau percaya, dia kan seperti Lazarus. Tapi kalau orang itu nggak percaya, dia kan seperti orang kaya itu. The life is choice. Ya, jadi kita mau ikut yang mana? Ya kan? Kita mau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, satu kepala, yaitu Kristus, atau kita mau banyak ikut, wah kebenaran ini, wah kebenaran itu, wah yang lain bicara ini, yang lain bicara itu. Ya, jadi intinya
Tuhan mati untuk semua orang. Karena di mana ayatnya? Yuk kita lihat yuk. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Ya. 2 Korintus Itu bilang apa? 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini disclaimer dari Paulus. Ya, jadi bagaimana dia memberitahu jemaat di Korintus bahwa kamu ini sudah ditebus dari dosa. Dan Tuhan sudah mati untuk semua orang. Masakan kamu nggak mau dikuasai oleh kasih-Nya? Masakan kamu mau dikuasai oleh filsafat-filsafat, pengetahuan-pengetahuan yang mati? Kan gitu. Hari ini banyak teologi. Tapi apakah kita mendapatkan dan menjamah Kristusnya? Ya, Apakah kita mengasihinya dengan sederhana seperti Maria? Mencurahkan buli-buli pualam, dia pecahkan di atas kepala Yesus? Sudahkah demikian? Nah, amin ya. Si Tuhan. Apakah sudah terjawab? Iya Kak, berarti memang mati untuk semua orang, tapi karena manusia itu punya free will, jadinya tergantung juga gitu ya Kak, maksudnya? Ya. Oh iya. Ya. Kak. Seperti ya, kembali lagi ke awal, saya cerita singkat mengenai Adam dan Hawa. Tuhan kenapa nggak hilangin aja tuh pohon pengetahuannya? Ya. Tapi dia berikan kamu harus pilih Allah. Kalau kamu baik, kamu punya hati yang damai, kamu pasti pilih Allah. Tapi malah dengarkan si ular itu. Nah, contohnya demikian. Ya. Jadi kita adalah masterpiece-nya. Kita harus tahu siapa yang menciptakan. Dan kita akan percaya bahwa di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Tuhan ya. Oke, ada lagi? Udah Kak, udah, makasih. Oke. Baik, kita doa ya kalau begitu. Nanti kita akan publish di ini, nanti saya kasih ya. Jadi kita akan doa lalu tutup ya. Puji Tuhan.